Hai Tribuners, berjumpa lagi di Populer Tribun Bali akhir pekan. Berikut 3 berita populer yang kami rangkum selama 1 pekan. Bersama saya Ahmad Firizki Irwan, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Tabanan jadi zona merah COVID-19. Fasilitas umum dan fasilitas sosial ditutup. Kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 akibat transmisi lokal di Kabupaten Tabanan meningkat drastis 2 pekan belakangan ini. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Tabanan Niputu Eka Wirastuti mengeluarkan surat edaran yang isinya menutup semua fasilitas umum dan fasilitas sosial sampai ke tingkat desa. Surat tersebut sebagai tindak lanjut Perbup Tabanan nomor 44 tahun 2020 tentang disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Tabanan. Surat edaran yang ditandatangani Bupati Niputu Eka Wirastuti berisi 4 poin. Pertama, segala kegiatan atau aktivitas di lapangan umum kabupaten, kecamatan, dan desa untuk sementara dihentikan atau ditutup. Kedua, kegiatan atau aktivitas di Gedung Kesenian I Ketut Mario dan Taman Garuda Wisnu Serasi untuk sementara dihentikan atau ditutup. Ketiga, kegiatan atau aktivitas di gedung-gedung atau tempat olahraga untuk sementara dihentikan atau ditutup. Keempat, seluruh kegiatan atau aktivitas di Wantilan atau Balai Banjar dihentikan sementara atau ditutup. Surat edaran ini berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Gusti Ngurahmade Sucita, Kamis 17 September 2020 mengatakan, pesan penting dari surat edaran ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Tabanan yang sudah masuk zona merah. Berita kedua, kasus COVID-19 meningkat, Pemprov Bali terapkan WFH. Pemerintah Provinsi Bali mulai Jumat 18 September 2020 mulai menerapkan kembali sistem bekerja dari rumah atau work from home. Hal ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali tentang penguatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Bali. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Bali, Ketut Lihatnyana, saat dikonfirmasi mengatakan WFH kembali dilakukan oleh Pemprov Bali karena adanya kecenderungan peningkatan kasus COVID-19. Kecenderungan kasus COVID-19 yang meningkat ini salah satunya juga terjadi di perkantoran. Kebijakan WFH hanya memindahkan pegawai yang biasanya bekerja di kantor, namun kini dilakukan di rumah. Bekerja dari rumah bisa dilakukan karena Pemprov Bali sudah mempunyai platform digital, sehingga tugas pokok dan fungsi tetap bisa dikerjakan. Meski adanya kebijakan WFH, Lihatnyana menyebut bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Hal itu dilakukan dengan adanya pergiliran pegawai yang masuk ke kantor. Dalam surat edaran tersebut juga sudah ditegaskan, maksimal 25% boleh bekerja di kantor dari jumlah pegawai pada masing-masing perangkat daerah. Pegawai yang masuk ini diatur oleh perangkat daerah masing-masing dengan memprioritaskan pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sementara, pegawai yang bertugas melakukan pelayanan administrasi dan pelaporan bisa dikerjakan dari rumah. Kebijakan WFH ini akan diberlakukan sampai perkembangan kasus COVID-19 menurun. Ia berharap seluruh masyarakat Bali termasuk ASN di dalamnya bisa dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, kasus COVID-19 di Bali dan secara nasional bisa dikendalikan semaksimal mungkin. Berita ketiga, Jawa dan Bali prioritas vaksinasi. Pemberian vaksinasi COVID-19 pada tahap awal diprioritaskan untuk Pulau Jawa dan Bali. Hal itu karena kasus COVID-19 paling banyak berasal dari 2 pulau tersebut. Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan,
dalam konferensi pers virtual Jumat 18 September 2020 mengatakan, kelompok yang diutamakan untuk mendapat vaksin COVID-19 ialah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus mendapat vaksin lebih dahulu karena mereka berada di garda depan penanganan COVID-19. Seperti diketahui, Indonesia menempuh 2 jalur dalam mendapatkan vaksin COVID-19. Untuk jangka pendek, Indonesia bekerja sama dengan perusahaan medis asal Cina, Sinovac, dan G42 yang berpusat di Uni Emirat Arab. Dalam pengembangan vaksin, G42 bekerja sama dengan perusahaan medis asal Cina, Sinopharm. Vaksin dari Sinovac kini tengah dilakukan uji klinis tahap ketiga di Bandung, Jawa Barat. Sedangkan vaksin dari G42 tengah menjalani uji klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab. Adapun dalam rangka membangun ketahanan nasional, Indonesia mengembangkan vaksin merah putih yang programnya dijalankan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Saat ini, vaksin merah putih baru dalam tahap pengembangan awal dan belum dilakukan uji klinis. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.